A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah qad akhirna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara ya mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang akan menjadi maslahah ya bagi kita, bagi orang-orang di sekitar anak-anak kita ya, di dunia maupun juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini saya akan kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara ya mendidik anak-anak kita, sebagaimana teori-teori yang dikemukakan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan di dalam kitabnya, yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya, di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang pentingnya orang tua untuk kemudian mengawal fenomena sosial. Ya. Artinya jangan sampai kemudian kita orang tua, para guru membiarkan kemunkaran menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang kemudian ditoleransi, ya, sehingga kemudian lama-lama itu menjadi perbuatan yang dianggap tidak menyalahi prinsip kebenaran. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tetap kita harus tegaskan ini kemunkaran tidak boleh dilakukan, ini kebaikan ayo kita makmurkan. Ya, prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini harus kita kita kawal. Nah, dalam hal ini ya kita para guru, para orang tua juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita apa sih, bagaimana sih prinsip di dalam menjaga atau mengawal fenomena sosial ya, atau prinsip-prinsip di dalam amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kemudian kita, anak-anak kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang kemudian menjadi dimusuhi ya, menjadi musuh masyarakat karena kesalahan di dalam mengambil sikap. Ya. Bukan karena semangat amar ma'ruf nahi munkar, tetapi karena kesalahan itu tadi ya. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami, kita ajarkan kepada anak kita. Nah, memang betul ya bahwa mencegah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan itu adalah perintah Allah. Tetapi perintah Allah ini juga harus dikerjakan dengan kecerdasan. Nah, ya, semuanya ya. Ya, dalam sholat, dalam ibadah apapun, ya, perintah-perintah Allah itu harus dilakukan dengan kecerdasan, dijalankan dengan kecerdasan. Ya. Ya, bukan membabi buta tidak jelas. Ya. Tetapi menjalankan perintah Allah itu dengan kecerdasan. Karena pada dasarnya seorang Muslim adalah orang-orang yang cerdas. Ya. Sehingga apa yang dilakukan tidak kemudian menimbulkan persoalan di tengah masyarakat kita. Di dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasirwan menerangkan ada 5 prinsip ya utama yang harus dipahami oleh anak-anak kita, dan kita orang tua mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana menjalankan ya amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama ya, kita ajarkan kepada anak kita ya, ketika kita semangat untuk menjalankan atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam mengawal ya, fenomena sosial di masyarakat kita, yang pertama adalah
ya, adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ya. Jadi kalau nggak mau dimusuhin oleh masyarakat dan ingin ya amar ma'ruf nahi munkar ini bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya, ya, prinsip pertama adalah jangan sampai kemudian antara yang kita ucapkan berbeda dengan yang kita kerjakan. Ya. Jadi yang namanya orang menyuruh kepada kebaikan, ya harus kerjakan dulu kebaikan itu. Kalau dia mencegah kepada kemunkaran, dia adalah orang yang pertama menjauhkan diri dari kemunkaran itu. Jadi jangan sampai melarang orang mabok sambil megang botol bir, gitu ya. Nah, itu tidak benar gitu kan. Jadi kalau berbicara amar ma'ruf nahi munkar supaya kemudian seruan-seruan itu berhasil dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, maka jadilah kita orang yang pertama menjalankan prinsip atau menjalankan apa yang Allah sebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kita kerjakan. Kemudian keburukan-keburukan yang Allah larang kita jauhi. Ya, itu prinsipnya. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Saff, ya, surah yang ke-61 ayat yang kedua dan ketiga, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, ya, mengapa kamu sanggup mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Padahal amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Itu ya. Dalam ayat yang ke-44 surah Al-Baqarah, Allah juga menegaskan ya, dengan narasi yang kurang lebih semakna gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, apakah kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, Taurat, maka tidakkah kamu berpikir dulu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel ya, itu tuh ya, nyuruh orang ya tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, tetapi banyak ya pendeta-pendeta mereka justru ya menjadi lintah darat, ya, ya menggerakkan menjadi rentenir gitu kan, padahal itu jelas-jelas menyengsarakan. Sehingga kemudian Allah katakan begitu, kamu nyuruh orang lain berbuat kebaikan tapi kamu melupakan diri kamu. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Dalam hadis ya Rasulullah SAW juga banyak menegaskan bagaimana ya kalau kita ingin ya kebaikan-kebaikan, kita ingin menegakkan perintah Allah terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita harus jadi orang ya yang pertama mengerjakan apa yang kemudian kita perintahkan kepada orang lain. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Usamah, ya, ia berkata, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar, ya, fayakuluna ya fulan, ya, malak, ya, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Fayaqulu bala qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atih. Pada hari kiamat kata Rasulullah SAW, ya, nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang dicampakkan ke dalam neraka. Lalu kemudian penghuni neraka berkata kepada si laki-laki ini, kepada orang ini, wahai fulan, ada apa dengan kamu? Bukankah kamu dahulu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran? Perasaan dulu kita tahu kamu tuh ustadz gitu ya, kamu tuh asik ya dengan kita mengajak kebaikan-kebaikan, melarang kita kemunkaran-kemunkaran. Tapi kenapa masuk neraka juga gitu ya? Lalu kemudian orang itu menjawab, benar dahulu aku memerintahkan kepada kebaikan tapi aku tidak melaksanakannya, dan aku mencegah kemunkaran namun aku melanggar sendiri. Nah, ini nih ya yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Ya, kalau ingin amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, maka tegakkan di dalam diri kita dulu.
ya, baru kemudian kita sebar, atau mengerjakannya bersama-sama. Ya, kita sadari ada satu larangan dari Allah, maka kemudian kita ajak orang lain untuk kemudian sama-sama menjalankan. Ayo deh, saya juga nih, ya dapat baru tahu ayatnya, kita nggak boleh begini-begini, ya udah, ayo sama-sama kita kerjakan. Nah, itu betul juga begitu ya. Bukan berarti ya saya ini belum bisa mengerjakan, saya nggak mau ngajak orang dulu, ya nggak juga begitu gitu kan. Ya, tetap kita ya, kedepankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kemudian kita juga tidak tertinggal ya. Tetapi menjadi orang yang terlibat di dalamnya. Kalau nggak ya begini ya, dilemparkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena bertolak belakang dari apa yang diucapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Ya, yang kedua ya, prinsip yang harus kita ajarkan kepada anak kita terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah kemunkaran yang diingkari adalah sesuatu yang disepakati kemunkarannya. Jadi dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasirullah menegaskan ya, adanya satu fenomena ya, tentang semangat ya untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, kemunkaran. Nah, dalam hal ini ya, kalau kita berbicara kemunkaran ya, supaya kemudian tidak menjadi konflik ya di tengah-tengah masyarakat kita, menjadi gejolak di tengah masyarakat kita, yang kita seru untuk kita cegah adalah kemunkaran yang telah disepakati memang kemunkarannya. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya masih dalam perdebatan, ini baik nggak baik, ini munkar apa bukan, kita jangan mengarah ke sana dulu. Nah, tapi kita lebih baik ya menegaskan tentang kemunkaran yang secara umum memang sudah orang mafhum ya. Zina misalnya udah jelas ya, zina, selingkuh ya, sebutlah begitu, adalah satu hal yang diharamkan, kemunkaran. Maka kita seru ya orang-orang ya, di sekitar kita untuk kemudian sama-sama mewaspadai hari ini. Narkoba ya, jelas-jelas narkoba itu ya, merusak generasi muda. Maka kita kemudian menjadi orang yang paling keras, paling lantang untuk kemudian mencegah ya penggunaan atau peredaran narkoba. Itu jelas. Atau apalagi yang jelas kemunkarannya ya, judi. Ya, ini lagi musim judi online ya. Ada orang yang emang judi online haram ya, ada yang nggak tahu juga ya. Kita tegaskan haram, sama aja online nggak, judi itu mau online mau offline mau online gitu ya. Namanya judi, Allah sudah tegaskan keharamannya. Seorang muslim tidak boleh terlibat ya, di dalam praktek-praktek perjudian. Ya, coba-coba apa semua nggak boleh, haram nih. Anak-anak muda sekarang nih ya, banyak yang kemudian ya, sudah terjerumus ke dalam, udah kecanduan judi ya, sampai habis hartanya. Ini kan kemunkarannya. Kita tegaskan ya. Kesyirikan, nah, ya, kemusyrikan ya. Ya, pergi ke dukun itu kan jelas ya, nah, satu hal yang dilarang. Kita tegaskan ya kepada orang-orang sekitar kita ya, praktek-praktek perdukunan itu adalah kesyirikan, hukumnya tidak boleh ya. Nah, ini adalah kemunkaran. Nah, tidak boleh kita terlibat di dalamnya, haram. Ini yang kemudian kita tegaskan. Nah, jangan kemudian ya, kita menyibukkan diri atau berusaha untuk kemudian menjalankan ya semangat ya, memenuhi semangat amar ma'ruf nahi munkar, tapi pada hal-hal yang kemudian belum disepakati kemunkarannya oleh jumhur ulama, oleh mayoritas ulama, karena dalilnya masih ada celah untuk kemudian ini enggak munkar, ini dibolehkan, ini satu hal yang mubah. Apa contohnya? Yang lagi musim ya biasalah ya, apa yang kemudian disebut ya sebagai hal-hal yang bid'ah gitu ya. Nah, ranah-ranah seperti ini untuk kemudian jangan kita anggap sebagai satu kemunkaran ya, karena belum tentu juga itu misalnya praktek-praktek yang biasa itu ya tahlilan gitu, jangan dianggap sebagai kemunkaran ya. Lalu kemudian memerangi ya, menghebohkan ini, karena
karena di situ masih ada celah, ada dalil ya, dan itu belum disepakati gitu kan. Oh, ada ulama yang membolehkan itu, bahkan ada yang menganjurkannya, meskipun ada ulama yang kemudian menegaskan itu satu hal yang dilarang. Bukan dilarang, tidak ada ajarannya, sehingga kemudian hukumnya jadi bid'ah dan sebagainya. Ditarik-tarik dia dari bid'ah kemudian menjadi dolalah ya. Dari dolalah kemudian masuk dalam neraka gitu kan. Ya, berarti kan kalau udah ujungnya neraka ya, bagi orang yang meyakini itu adalah satu hal yang bid'ah, maka itu adalah satu yang harus dicegah gitu kan. Nah ini karena belum disepakati ya, masih ada ulama yang membolehkannya, ada ulama yang kemudian melarangnya, maka jangan singgung itu dulu. Karena kalau disinggung itu kita akan menjadi musuh masyarakat. Ya, kalaupun kita meyakini nggak boleh nih, cukup buat diri kita dulu aja. Kok nggak ikut tahlilan? Saya yakin ini bukan hal yang disyariatkan. Oh ya udah, selesai. Jangan kemudian ribut-ribut sana kemari ya, akhirnya kemudian menjadi musuh masyarakat. Begitu dia buka pengajian dibubarin, itu yang jadi masalah. Karena apa? Ya, prinsip amar ma'ruf, prinsip nahi munkarnya belum pada hal yang disepakati kemunkarannya. Jadi harus pintar juga itu ya. Ya kita ingin berdakwah di tengah masyarakat. Kalau kemudian masyarakat sudah memusuhi kita, maka repot. Makanya agar kemudian tidak dimusuhi oleh masyarakat, ya yang pesan dari Syekh Dr. Abdul Nasirun itu tadi ya, kalau mau mencegah kemunkaran, cegahlah kemunkaran yang sudah disepakati kemunkarannya. Ya, kalau masih ada perdebatan, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, masih ada ulama yang membolehkan, apalagi yang membolehkan itu cukup banyak, maka jangan dianggap itu sebagai sebuah kemunkaran. Yang ketiga, yang harus kemudian kita pahami sebagai prinsip dari amar ma'ruf nahi munkar adalah bertahap di dalam mencegah kemunkaran. Jadi jangan berpikir maunya instan ya, sim salabim abrakadabra, sekali ngomong semuanya tuntas. Tidak bisa ya, karena semuanya itu kalau ikut sunnatullahnya semuanya berjalan dengan tahapan. Pohon ya, pohon yang kita lihat yang besar itu tuh tidak serta-merta begitu dilempar bijinya jebret jadi gede, enggak ya. Dari biji benih tumbuh ya, jadi dari biji tumbuh jadi benih kemudian naik jadi tanaman kecil kemudian tiba dirawat jadi besar, akhirnya jadilah pohon yang besar. Itu dari kecil dulu gitu kan, itu ada tahapan-tahapan. Segala sesuatu di alam dunia ini Allah jadikan by proses. Tidak ada yang instan kecuali itu mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul itu kan. Selebihnya itu ya ikut sunnatullah ya, ikut hukum yang telah Allah tetapkan. Maka demikian juga dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar ya, ketika kita ingin mencegah kemunkaran ya yang terjadi di masyarakat kita, lakukan secara bertahap. Misalnya kita ingin memberantas perzinahan ya, atau perjudian ya, yang ada di masyarakat kita ya, di tempat kita tinggal, lakukan secara bertahap. Ya, step by step ya, yang pertama mungkin ya dekati dulu anak-anak mudanya, dikasih dulu kegiatan yang positif sehingga dia tadinya tempat nongkrongnya satu tuh ya, dilokalisasi tuh gitu kan. Ya, nauzubillah ya, jangan sampai ada di tempat kita lokalisasi. Nah kemudian kita bikin ya satu kegiatan yang kemudian dengan kegiatan itu sehingga orang jadi punya dua pilihan, mau happy-happyan di sini dengan kemaksiatan atau mau happy-happyan dengan di sini dengan hal-hal yang bukan dosa ya. Makanya saya termasuk orang yang support juga itu kan, kayak para habaib itu kan suka ngadain majelis selawatan ya. Atau para kiai-kiai ya, di daerah-daerah kayak misalnya kalau yang lagi fenomenal misalnya Gus Ikdam gitu ya, itu dibikin acara
kumpul pengajian ya, apa namanya itu ST ya, Sabilut Taubah ya, buat acara pengajian malam Senin apa nggak salah. Isinya memang nggak full ngaji gitu kan, tapi lebih kepada cerita ya, mengarahkan sedikit demi sedikit. Itu masih lebih bagus daripada pun nggak ada, karena kalau itu nggak ada ya, orang-orang yang jumlahnya ribuan ini di malam itu ya mungkin tumplaknya ke tempat maksiat. Ya alhamdulillah tuh ya, diberi opsi ya, daripada ngumpul di sana yang ngumpul juga ya. Tapi ujung-ujungnya judi, ujung-ujung jinah gitu kan. Kalau di sini ngumpul juga, tapi ujung-ujungnya dapat nasihat dari ustaz, kan bagus tuh. Walaupun mungkin isinya ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol aja, itu yang harus kita pahami. Nah, kalau saya ambil sisi itunya, ya. Maka inilah kemudian kita perjuangkan ya dengan sebaik mungkin ya, sebisa mungkin. Jadi harus bertahap. Tidak tidak tergesa-gesa, terburu-buru, maunya serba instan. Nah Rasulullah juga begitu ya. Rasulullah itu tahu ya berhala ya, yang ada di sekitar Ka'bah itu tidak layak, harus dihancurkan. Tetapi di dakwah Rasulullah kepada orang Quraisy, beliau tidak kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk hancurin tuh patung-patung yang ada di sekitar situ. Tidak ya. Tapi dimulai dari kuatkan akidahnya dulu sampai muncul kebencian, rasa tidak suka ya, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah kan. Maka kemudian pada akhirnya pada peristiwa Fathu Mekah, patung-patung itu dihancurkan sendiri oleh mereka yang pernah menyembahnya. Rasulullah nggak merintah. Tapi sahabat begitu masuk ke daerah situ, yang pertama dikejar ya patung-patung itu ya, dihancur-hancurin. Padahal nggak ada perintah Rasulullah nanti kalau sampai sana hancurin ya patung-patung itu, nggak ada. Tapi sahabat yang kemudian langsung ada kebencian. Nah, ini caranya begitu ya, step by step. Arak misalnya ya, kan khamar itu haram ya, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar di dalam Al-Quran, step by step. Tidak langsung kemudian turun perintah innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Enggak, itu ayat itu datang setelah apa? Ayat sebelumnya ya, wala taqrabus salata wa antum ketika mereka ya, ayat pertama ya, yas'alunaka 'anil khamr ya. Mereka bertanya tentang khamr. Kul fihi manafi'u linnasi, dikatakan di dalam khamr itu ya ada kebaikan, ada manfaat bagi manusia, tapi keburukannya ya, kemudaratannya lebih banyak daripada manfaatnya. Oh, jadi orang mikir ya baik sih tapi mudaratnya lebih banyak. Maka orang yang kemudian cerdas ya, kalau gitu saya nggak mau, soalnya ada mudarat kata Rasulullah, kata Allah dan Rasulnya, tinggalin. Tapi masih ada orang mikir masih ada kebaikan, nggak apa-apa, jadi tidak masalah gitu kan. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang kemudian turun ayat ya, wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian dekat-dekat ke tempat sholat dan kalian lagi mabuk gitu kan. Karena orang mabuk itu ngaco bacanya gitu kan. Nah, setelah itu kemudian barulah turun innamal khamru wal maisiru wal ajlamu ya, rijsun min amali syaitan. Barulah perintah turun perintah pengharaman mutlak. Nah, jadi Allah saja begitu ya. Dalam konteks mencegah kemunkaran itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami, anak-anak juga harus paham ya. Sehingga kita tidak menjadi musuh dari masyarakat. Kemudian yang keempat ya, prinsip dari amar ma'ruf nahi munkar adalah hendaknya bersikap ramah dan juga berakhlak baik dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kedepankan akhlak yang baik dalam upaya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib ya, man amara bima'rufin falyakun bima'ruf. Nah, siapa yang memerintahkan kepada kebaikan, maka hendaknya ia melakukan dengan cara yang baik ya.
Ya, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala yunza'u fi syai'in min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada dalam sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia hilang dari sesuatu kecuali akan mengotorinya. Ya. Jadi kalau kebaikan itu hilang dari satu hal, ya maka ya hilanglah keindahan kebaikannya. Kita ingin mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, lalu kemudian ya, kita tidak kedepankan akhlak yang baik, maka akan jadi kotor, ya, akan jadi tercela, akan jadi masalah. Nah, oleh karena itu kemudian prinsipnya apa? Ya, kedepankan akhlak yang baik di dalam prinsip dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingin orang melakukan kebaikan, iya. Nah, sampaikanlah itu juga dengan cara yang baik. Kita ingin orang tercegah dari kemunkaran, iya. Tapi sampaikanlah itu kemudian dengan cara yang baik, sehingga kemudian tidak terkesan menyinggung, tidak terkesan menggurui, ya, karena ada juga orang yang tidak suka disinggung dan tidak suka digurui, ya, di dalam urusan kebaikan dan keburukan. Nah, ada orang begitu, ya. Dikasih tahu, Bapak gini-gini nih, jangan ajarin saya. Oh, ada begitu. Tapi tetap kita kedepankan prinsip yang baik. Oh, saya nggak ngajarin Pak, cuma ngingetin. Mungkin Bapak lupa. Nah, itu. Ya, tetap kita kedepankan prinsip akhlak, ya, yang baik, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjadi pribadi yang begitu lapang, ya, dada untuk memaafkan kesalahan umatnya, itu. Nah, sehingga kemudian dakwahnya diterima, ya, oleh masyarakat. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu dalam segala hal yang dikedepankan kebaikan, akhlak yang baik. Ya, dulu ada namanya siapa? Du'thur, ya, ngincer Nabi. Dan dia orang yang ini dari kelompok Bani Sa'labah, ya. Jadi ngincer Nabi untuk dia bunuh. Pas tuh ya dapat peluang, ya, ketika sahabat datang ke perkampungan Bani Sa'labah, udah bubar tuh orangnya, Du'thur sama geng-gengnya itu, kan. Ternyata mereka sembunyi, ya, di bukit-bukit gitu kan. Nah, Nabi dan sahabat nyari tuh, ya. Karena kalau nggak ditumpas ini bisa jadi bahaya gitu. Nah, satu ketika di momen itu, ya, Rasulullah sedang tidak dikawal karena para sahabat lagi ngincer, lagi nyari gitu. Nah, Rasulullah sendirian. Datang Du'thur, emang udah ngincer, dia niat betul mau bunuh Nabi. Maka kemudian dia keluarkan pedangnya dan siap, ya, menebas Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, siapa yang akan bisa menolongmu, ya, dari tanganku, hai Muhammad, sekarang? Karena sahabat udah nggak ada kan, Nabi nggak ada yang ngawal. Ya, Nabi menyantai aja gitu. Apa kata Nabi? Allah. Begitu dia mendengar Allah, tiba-tiba digemeter, takut, ya, lemes tangannya, kemudian nggak sanggup lagi megang pedang, jatuh pedang. Ya, Nabi ya udah nyantai, udah ambil aja Nabi itu pedang. Kemudian Nabi balas lagi, nah ditaruh di leher dia. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari saya sekarang? Nggak ada Muhammad kecuali dirimu. Oh ya sudah, kata Nabi, jangan ulangi lagi, kamu saya maafkan. Nggak dibunuh sama Nabi. Dan apa yang terjadi? Dia menyadari betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Padahal kalau dia mau tinggal tebas, tapi dia Rasulullah nggak melakukannya. Kenapa? Dia meringis minta dikasihani. Rasulullah mengasihani. Dan kemudian itu membuat Du'thur menjadi insaf, lalu kemudian dia bersyahadat, dan kemudian dia kembali kepada kaumnya untuk kemudian menginsafkan, ya, mengislamkan kaumnya. Sampai begitu. Itu pentingnya sikap ramah dan juga berakhlak baik, ya, di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, ya, yang menjadi prinsip di dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya, kata Syekh Dr. Abdullah Nasiruan adalah sabar di dalam menghadapi ujian. Ya. Betul bahwa kita ingin mencegah orang-orang dari melakukan keburukan, ya, dan menyuburkan kebaikan.
itu semua kita jalani tentu tidak mudah. Ya, ada saja nanti orang yang tidak suka, ada saja para pembenci, ada saja kemudian rintangan, halangan. Nah, maka prinsipnya adalah hadapi itu semua dengan kesabaran. Ya. Sabar itu maknanya bukan diam, sabar itu aktif. Ya. Aktif mencari solusi. Ya. Jadi bukan berarti dilarang ya udah dah, nggak jadi deh kalau gitu saya pulang aja, nggak kayak gitu. Ya. Itu bukan sabar. Ya. Ya, kalau yang sabar itu ya, diiyakan oke, nggak apa-apa ya. Ya saya nggak akan saya teruskan. Tapi sebetulnya sedang cari strategi nih. Ya. Gimana caranya kemudian bisa masuk lagi. Ya. Sabar itu prinsipnya seperti air mengalir dari hulu ke hilir. Lihat ya, air kalau ngalir dari hulu ke hilir itu kan. Ini guru saya ngajarin dulu waktu di pesantren. Air itu kalau ngalir dari atas, dari hulu ke hilir itu mengalirnya dengan penuh kesabaran. Dan itulah kesabaran yang hakiki gitu kan. Bagaimana sabarnya air mengalir itu? Ya dihalang, dihambat dia di sebelah kiri misalnya. Ya dia nggak ribut airnya, dia belok aja ke kanan. Ya, ada batu misalnya, jatuh batu tuh ya, ke sungai. Kehalang air, air bukannya dia berhenti, tapi dia ngalir ke kanan. Nah, terhalang dari sebelah kanan, ya, dia ngalir ke kiri, ya. Tetap ngalir gitu kan. Udah dihalangi semua, ya. Kirinya dihalangin, kanan dihalangin, ya udah. Nah, dia tunggu sebentar, nah, nanti kemudian dia lengkapi halangan itu. Ya itulah sabar, tetap berjalan walaupun ada rintangan. Tapi tentu ya berjalannya menggunakan strategi cara yang cara yang sebagaimana Allah ajarkan. Nah, insya Allah ya kalau misalnya kita menghadapi itu semua dengan kesabaran akan ada buahnya. Ya. Buahnya apa? Kesuksesan. Ya. Kan kalimatnya Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Dan begitu juga lah kenyataan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu sesuatu yang memang mendatangkan ya, ujian juga gitu ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ketiga ya. Walaqad fatana alladzina min qablihim fala ya'lamannallaha alladzina shadaqu wa la ya'lamanna alladzina kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi dulu juga Nabi, Rasul ya. Bahkan sebelum Rasulullah SAW juga sama ya, pernah Allah uji ya. Ya walaqad fatana alladzina min qablihim, Allah telah uji orang-orang dulu ya. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu. Maka dengan ujian itu Allah jadi tahu siapa yang benar, wala ya'lamanal kadzibin, dan siapa yang dusta, siapa yang bohong. Betul mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Iya Tuhan. Nah, misalnya begitu ya. Oke, ini ada ujiannya. Berhenti apa jalan? Kan begitu ya. Kalau dia berhenti berarti memang dia nggak ada niatan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kemudian dia tetap berusaha cari jalan bagaimana kemudian dakwahnya tidak berhenti, nah, itu namanya sabar. Itu namanya itikad yang benar. Ini ada seorang dai ya yang memilih untuk kemudian masuk ke wilayah pedalaman di Banten kalau nggak salah. Ya, dulu awal-awal ke sana dimusuhin itu kan, dicela, gimana caranya supaya keluar dari daerah situ. Tapi dia sabar, dia tetap ikhtiar jalan, tetap dakwahnya jalan gitu ya. Walaupun dimusuhi, diancam-ancam, tapi dia tidak berhenti, tidak kemudian keluar dari kampung itu. Tetap di situ, dan hasilnya ya, ratusan orang bahkan sekampung ya menjadi muslim karena kesabarannya itu tadi. Dan itu ya contoh nyata dari Rasulullah SAW juga itu kan. Ya, bagaimana ya Rasulullah mendapati kaum muslimin jumlahnya ya, beliau saksikan berlipat-lipat ya, sampai dikatakan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Rasulullah menyaksikan bagaimana manusia berbondong-bondong untuk kemudian masuk ke dalam agama Allah. Buah kesabaran dakwahnya Rasulullah SAW. Itulah sahabat iDream ya, 5 prinsip di dalam amar ma'ruf nahi munkar yang harus dijaga oleh anak-anak kita, sehingga dakwah mereka hasilnya positif, hasilnya baik, hasilnya kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.